Halo semua, di beranda saya muncul video dari channel Yusuf P yang berjudul menantang azab Allah sampai 30 Desember tanpa ragi minta modar. Video ini adalah video tanggapan dari video di channel Tanpa Ragi. Semoga tanpa ragi di azab Allah SWT sebelum tahun 2022 berakhir. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita tanggapi dari video itu, tetapi saya hanya mau fokus di satu masalah aja. Masalah yang saya mau fokus adalah tentang kematian Muhammad. Di video itu Yusufi menuduh saya berbohong karena terjemahan pembuluh jantung di Al-Quran Surah 69 ayat 46 dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Jadi pada video ini, saya mau membantah tuduhan bahwa saya berbohong sekaligus berterima kasih kepada Yusuf P. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Yusuf P. Setelah itu, saya akan memberikan bukti bahwa saya tidak berbohong sekaligus menjelaskan kenapa saya berterima kasih kepada Yusuf P. Oke, kita mulai aja ya. Tadi saya meminta antum semuanya, Anda semuanya untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tanpa Ragi. Ya, di tulisannya itu dia menerjemahkan Sahih Bukhari 4428 dengan kata pembuluh jantung. Lalu dia mengambil Quran surah Al-Haqqah, dia menerjemahkannya juga dengan kata pembuluh jantung. Jadi hadis ini akan saya bukakan dan ayat Al-Quran surah Al-Haqqah dari ayat 44 sampai 47 ini juga akan saya bukakan. Disinilah Tanpa Ragi bertaqiyah atau berbohong. Ya mungkin karena dari ajarannya sendiri dia mengikuti ajaran Paulus, yang mana Paulus mengajarkan untuk bertaqiyah atau berbohong. Contoh di ayat Filipi 1 nomor 17 dan 18. Terus di dalam Roma juga ada dan di Korintus juga ada. Jadi ajaran berbohong ini membuat penganutnya jadinya menjadi seorang pembohong. Contohnya Tanpa Ragi gitu. Nah, yang dikatakan oleh Tanpa Ragi tadi itu diterjemahkan dengan pembuluh jantung dua-duanya. Sekarang antum bisa melihat saya bukakan hadis Sahih Bukhari 4428 gitu ya. Yang mana antum bisa lihat teksnya dan terjemahnya. Di situ diterjemahkan dengan kata urat nadi. Jadi silakan dicatat bahwa Sahih Bukhari itu diterjemahkan dengan kata urat nadi. Sekarang kita ke Quran surah Al-Haqqah 44 sampai 47. Yang mana di situ diterjemahkan kata al-watin dengan pembuluh jantung. Kita tahu letak pembuluh nadi itu di mana? Pastinya di tangan. Terus letak pembuluh jantung itu di mana? Itu saya juga memberikan gambarnya ya. Nah, pembuluh jantung pasti letaknya di jantung. Jadi dua tempat yang berbeda. Disinilah ketahuannya bohong Tanpa Ragi. Dia menerjemahkan dua ayat hadis dan Al-Quran tersebut dengan kata yang sama. Padahal dari segi tekstual, kosakata Arabnya itu juga berbeda. Saya paham Tanpa Ragi ini dia menyamakan tersebut untuk apa? Membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah nabi gitu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi mengenai taqiyah. Di Islam ada taqiyah. Ammar bin Yasir ketika itu dia kepada jeraganya, bosnya. Nah, dia berbuat begitu karena dia kalau tidak dia akan dibunuh. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir, yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir. Jadi dia mengeterapkan taqiyah juga.
Nah, tagiyah kita tadi kan kepada penguasa yang zalim, yang ini, yang kafir. Syiah juga begitu, hanya saja mereka menerapkan kepada kita karena kita dianggap kita kufar. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Nah, Yusufi menuduh saya berbohong karena terjemahan yang saya tampilkan pada video saya adalah pembuluh jantung baik di Al-Quran surah 69 ayat 46 dan hadis Sahih Bukhari nomor 4428. Menurut Yusufi, seharusnya di hadis Sahih Bukhari nomor 4428 adalah urat nadi. Sedangkan di Al-Quran surah 69 ayat 46 adalah pembuluh jantung. Menurut dia, urat nadi adalah yang ada di tangan, sedangkan pembuluh jantung adalah yang ada di jantung. Nah, pertama saya mau berterima kasih dulu kepada Yusufi. Kenapa saya berterima kasih? Yang pertama, karena biasanya saya mengambil referensi dari situs hadis.id. Tetapi, khusus hadis Sahih Bukhari nomor 4428 tidak ada di hadis.id. Itu sebabnya pada video saya tidak ada link hadisnya ada di mana atau screenshot dari hadis.id. Jadi, terima kasih pertama saya adalah karena Yusufi telah mengkonfirmasi bahwa hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 memang isinya mengenai urat nadi Muhammad terputus menjelang kematiannya. Terima kasih yang kedua adalah karena Yusufi tidak menyangkal bahwa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus. Karena saya banyak mendapatkan komentar dari muslim awam yang menyangkal bahwa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus. Seolah-olah mereka lebih tahu daripada Muhammad dan Imam Bukhari. Jadi, sekarang saya mau memberitahukan kepada teman-teman muslim awam yang sedang menonton, ini Yusufi seorang muslim, bukan kenalan saya, dan bahkan sedang menyerang saya. Jadi, jangan bilang Yusufi ini adalah muslim odong-odong, settingan yang sedang memfitnah Islam. Dia mengkonfirmasi isi hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 dan tidak membantah bahwa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus. Yang dia bantah dari saya sampai menuduh saya berbohong, hanya terjemahan urat nadi itu saya sebut pembuluh jantung. Sampai di sini jelas gak? Saya ulangi lagi ya biar jelas. Yusufi mengkonfirmasi hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 dan tidak membantah bahwa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus. Perbedaan pendapat antara saya dengan Yusufi hanya masalah terjemahannya, urat nadi atau pembuluh jantung. Oke? Nah, sekarang saya mau membantah bahwa saya yang mengarang terjemahan menjadi pembuluh jantung. Jadi, saya akan memberitahukan dari mana saya mendapatkan sumber terjemahannya menjadi pembuluh jantung. Kalau Al-Qurannya, ada 2 sumber yang menerjemahkan menjadi pembuluh jantung. Yang pertama, dari Quran.com/id/al-hakah/46. Kita lihat ya di sini ya, pembuluh jantungnya. Yang kedua, dari aplikasi Al-Quran Indonesia yang ada di Android. Di sini ya, lihat ya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Oke? Kalau hadisnya, seperti yang saya katakan, saya tidak menemukannya di hadis.id yang biasa saya gunakan. Jadi, saya dapat di id.wikipedia.org/Wikipedia/kematian Muhammad. Teman-teman bisa lihat, kali ini saya bukan screenshot, tetapi saya rekam supaya saya tidak dituduh mengedit gambar. Yang menerjemahkan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 menjadi pembuluh jantung adalah Wikipedia, bukan saya. Lihat ya. Pembuluh jantung. Ya, sini ya. Cukup gede ya. Pembuluh jantungku. Oke? Yang menerjemahkan Wikipedia, bukan saya. Jadi, Yusufi salah alamat jika menuduh saya berbohong dengan mengarang terjemahan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Saya tidak mengarang terjemahan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Saya hanya mengutip terjemahannya dari Wikipedia. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke pokok yang dipermasalahkan oleh Yusufi, urat nadi atau pembuluh jantung. Begini, saya tidak mau membantah apa yang dikatakan oleh Yusufi. Teman-teman dengar sendiri, Yusufi setuju dengan terjemahan urat nadi. Sekarang antum bisa melihat saya bukakan hadis Sahih Bukhari 4428 gitu ya. Yang mana antum bisa lihat teksnya dan terjemahnya. Di situ diterjemahkan dengan kata urat nadi. Jadi, silakan dicatat bahwa Sahih Bukhari
itu diterjemahkan dengan kata urat nadi. Hadis yang menerjemahkan menjadi urat nadi bisa kita temukan di situs bimbinganislam.com. Judulnya, Nabi Muhammad juga merasakan sakitnya sakratul maut. Di sini ya, kita lihat. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit dari makanan yang aku konsumsi di Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu. Oke, jadi jelas ya. Yusuf P. setuju bahwa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus. Yuk, sekarang kita baca Al-Quran Surah 69 ayat 44-47, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekiranya dia, Nabi Muhammad, mengada-ngadakan sebagian saja perkataan atas dalam kurung nama kami, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian, kami benar-benar memotong urat nadinya. Maka, tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dalam kurung kami darinya dalam kurung pemotongan urat nadi itu. Memotong apa? Memotong urat nadi. Kamu jangan menuduh saya mengarang terjemahan Al-Quran lagi ya. Ini terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi, kalau kamu mau berkata seharusnya diterjemahkan menjadi pembuluh jantung, saya tunjukkan buktinya, Al-Quran dan hadis, yang dua-duanya diterjemahkan menjadi pembuluh jantung. Kalau kamu mau berkata seharusnya diterjemahkan menjadi urat nadi, saya tunjukkan buktinya, Al-Quran dan hadis, yang dua-duanya diterjemahkan menjadi urat nadi. Kenapa begitu? Yuk kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa artinya urat nadi? 1. Pembuluh darah pada pergelangan tangan. Ini yang dipahami oleh Yusuf P. 2. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Urat darah yang besar. Apa artinya? Artinya, urat nadi itu bukan cuma yang ada di tangan. Pembuluh jantung itu juga adalah urat nadi. Disinilah letak kesalahan Yusuf P. Dia tidak paham biologi. Dia kira yang namanya urat nadi itu cuma yang ada di pergelangan tangan doang. Enggak, Bung. Pembuluh jantung itu urat nadi juga. Kalau Yusuf P. mau pakai alasan dalam bahasa Arabnya menggunakan dua kata yang berbeda, udah deh, saya tahu kamu nggak ngerti apa arti dua kata yang ada di Al-Quran dan hadis itu. Itu wajar, karena dua kata itu memang bukan kata umum yang semua orang tahu. Selain itu, jangankan kata Arab, kata Indonesia urat nadi aja, kamu nggak ngerti. Kamu mengira urat nadi itu cuma yang ada di tangan. Di dalam bahasa Indonesia, urat nadi dan pembuluh jantung jelas dua kata yang berbeda. Tetapi kenyataannya, pembuluh jantung adalah urat nadi juga. Itu sebabnya, ada yang menerjemahkan Al-Quran dan hadis menggunakan pembuluh jantung, dan ada yang menerjemahkan Al-Quran dan hadis menggunakan urat nadi. Yuk kita coba lihat bahasa Inggrisnya sekalian. Ini hadisnya dari sunnah.com. Di situ diterjemahkan menjadi aorta. Ini dari Quran.com. Di situ diterjemahkan menjadi aorta juga. Jadi, kamu nggak bisa bantah bahwa hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 memang satu paket dengan Al-Quran surah 69 ayat 44-47. Saya ikutin menggunakan kata urat nadi yang dikonfirmasi oleh Yusuf P. Muhammad mati dengan urat nadi terputus. Al-Quran surah 69 ayat 44-47, terjemahan Kementerian Agama, berkata Muhammad akan mati dengan urat nadi terputus jika dia mengarang perkataan atas nama Allah. Jadi, sampai di sini sudah jelas ya? Saya sudah membuktikan bahwa saya tidak berbohong. Saya tidak mengarang terjemahan. Saya tidak mengarang hadis, apalagi mengarang Al-Quran. Artinya, saya sudah membuktikan bahwa Yusuf P. telah memfitnah dan mencemarkan nama baik saya dengan menuduh saya berbohong dan mengarang terjemahan. Jelas ya? Nah, jadi sekarang saya mau ngomong kepada Yusuf P. begini.
Al-Quran surah 2 ayat 191 berkata bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi, menurut agama kamu sendiri, kamu sudah melakukan dosa besar terhadap saya yang lebih kejam daripada pembunuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kamu mau membayar dosa kamu kepada saya? Yang nonton video kamu itu sudah ada lebih dari 40.000 orang. Kamu sudah memfitnah bahwa agama saya mengajarkan untuk takiyah atau berbohong, oleh karena itu saya berbohong. Saya sudah membuktikan bahwa saya tidak berbohong. Dengan demikian, saya juga sudah membuktikan bahwa agama saya tidak mengajarkan untuk berbohong. Itu adalah fitnah kamu yang lebih keji daripada pembunuhan. Sekarang, giliran kamu yang membuktikan ajaran agama kamu. Silakan buktikan bahwa agama kamu tidak mengajarkan kamu takiyah. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai takiyah. Di Islam ada takiyah. Kamu sudah memfitnah saya di depan lebih dari 40.000 orang loh. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kamu masih mau ngotot bahwa kamu tidak bersalah? Atau kamu mau mengakui bahwa kamu salah dan mau memperbaiki kesalahan kamu? Apa yang agama kamu ajarkan untuk kamu lakukan? Saya benar-benar mau tahu apa yang sebenarnya agama kamu ajarkan dan bagaimana kamu membuktikannya dengan perbuatan kamu. Begini Bung Yusufi, kalau kamu punya hati nurani, seharusnya kamu minta maaf kepada saya. Tetapi, kalau kamu terlalu tinggi hati untuk minta maaf, kamu tidak perlu melakukannya. Saya tidak menjadi rendah karena dihina dan difitnah oleh kamu. Dan saya tidak butuh permintaan maaf dari kamu. Karena saya sudah mengampuni kamu sebelum kamu minta maaf. Dan saya mempunyai sifat mengasihi kamu. Tetapi, kamu perlu bertanggung jawab atas 40.000 orang lebih yang sudah nonton video kamu itu. Kamu sudah mengajarkan hal yang salah bahwa urat nadi itu hanya ada di tangan. Dan kamu sudah memfitnah saya di depan mereka. Jadi, kamu punya kewajiban untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kamu harus mengkoreksi ajaran kamu kepada penonton kamu. Kamu harus mengajarkan bahwa urat nadi itu bukan hanya ada di tangan, dan pembuluh jantung juga adalah urat nadi. Selain itu, kamu juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada penonton kamu bahwa saya sebenarnya tidak berbohong dan saya tidak mengarang terjemahan. Kalau kamu tidak mau memperbaiki kesalahan kamu di video itu, artinya kamu adalah penyesat yang tidak bertanggung jawab. Kamu fitnah orang sembarangan, ngajarin orang yang salah, lalu tidak mau membereskan kesalahan yang kamu perbuat. Apakah itu yang diajarkan oleh agama kamu? Saya benar-benar mau tahu. Kamu klaim bahwa agama kamu adalah yang paling sempurna. Nabi kamu adalah teladan yang berakhlak paling mulia, dan lain sebagainya. Sekarang buktikan aja dengan perbuatan kamu. Apa yang agama kamu ajarkan dan apa yang Nabi kamu contohkan untuk kamu lakukan di situasi kamu sekarang ini. Kalau saya sudah membuktikan apa yang diajarkan oleh agama saya. Kamu memfitnah saya, tetapi saya tidak membalas kejahatan kamu yang lebih kejam daripada pembunuhan itu dengan kejahatan yang lain. Saya mengampuni kamu, ditambah mengajarkan kamu hal yang benar. Kamu bagaimana? Kamu sudah memfitnah saya dan mengajarkan hal yang salah kepada penonton kamu. Sekarang saya mau tahu, apa yang agama kamu ajarkan kepada kamu untuk beresin masalah yang kamu perbuat? Jelas ya? Nah, ini yang terakhir. Saya ikutin pakai bahasa yang kamu akui. Urat nadi. Kamu sudah setuju dengan terjemahan hadis Bukhari bahwa Muhammad mati dengan urat nadi terputus. Dan saya sudah kasih buktinya, Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Muhammad akan mati dengan urat nadi terputus kalau dia adalah nabi palsu yang mengarang perkataan atas nama Allah. Jadi pertanyaan saya, coba kamu jawab yang jujur. Kesimpulannya, Muhammad adalah nabi beneran atau nabi palsu? Oke, Pak Yusuf P,
Silakan dibuat video tanggapannya ya. Sekian video kali ini, saya mengampuni dan mengasihi kamu, Pak Yusuf P. Walaupun kamu memfitnah saya dengan keji, karena Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai taqiyah. Di Islam ada taqiyah, tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir.